Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Akhinal Fadil, Tuan Guru Ahmad Abdul Hafiz, mata'anallah bituli hayati. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Sajang. Sama-sama kita hormati Bapak-bapak Kawil, perangkat desa, dan singkatnya hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Pada malam ini alhamdulillah kita dapat hadir di tempat yang mulia, Masjid Nurul Islam. Sengaja tiang ngetes apa wah ngantuk apa ndek. Sengaja tiang ngetes nih, lamun nganggu doang nu jangan mun milu aja berarti Mas wah ngantuk. Lagu terdengar suara aja ngantuk loh. Ya buktinya bahwa baris kedua berjawab baru. Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena wah mulai seger ini rembak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita dapat mengikuti tuntunan dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat istiqomah melakukan ketaatan terutama 10 malam terakhir. Bela Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang datang sebenarnya untuk yang dengeran ini lagu tersebut dari pembicara pertama. Biasanya pertama ini ya sekedar lah pembukaan deh. Maka intinya baras di kedua. Nah, ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sama-sama sholat berjamaah, sholat Isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shollal Isya fi jama'atin faka'annama sholla laila nisfa. Man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullah." Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sholat Isya secara berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang sholat setengah malam. Bapak Ibu hadirin hadirat, arak ke leleongkan ini bau sembahyang setengah kelem, sembahyang doang gawe. Arak ndara pada setegedah nih. Jadi saya sholat Isya berjamaah. Jadi pahalanya marah dengan si sembahyang setengah kelem. Maka Bapak dan Ibu lamun ara dengan longkan abot sembahyang berjamaah Isya mulan teduh abot. Kemudian saya sembahyang subuh berjamaah, pahalanya seperti orang yang sholat satu malam full, satu malam penuh. Lagu tegita Bapak dan Ibu, sholat subuh full apa deh? Full apa full? Polat. Hajarimu terpahala orang yang sholatnya seperti satu malam penuh. Ulama zaman dulu Bapak dan Ibu ada yang mampu sholatnya 200 rakaat. Kita berapa beruna 20 rakaat wae milin tebilin imam tidak nih. Apalagi beluan imam, apalagi pada lambat-lambatan. Ini baru 2 sholat Bapak dan Ibu ndek man sholat si lainnya. Lagu alhamdulillah baru yang kita nih rame milu sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan terus berlanjut setelah bulan Ramadan. Lagu badit tiang badit lamun awal Ramadan je badit sanggena sabol badit masjid. Sabol.
Lamun 10 malam terakhir ternyata seren maju sakna. Dari Bapak dan Ibu, lamun le Mekah le Madinah, lamun 10 malam terakhir no seren susah itam tau bersat. Kadang-kadang tuh le mudi tau tamang. Kadang-kadang di luar masjid tau tamang karena kumbe saking pol kumbe na dengan Lombok ini seren terakhir seren sepi masjidnya. Padahal ya tahun suruh tapeta Lailatul Qadar ini 10 malam terakhir lagu justru ya tahun tetap pada sepi. Sibuk pihak jajan. Masih ada pihak jajan ini? Kan niluwe jajan nih. Kemudian si kedua sibuk pakaian lebaran nih. Dari Bapak dan Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, lamun le Mekah itu beda tuh. Bahkan lamun pengajian wah ada satu khusus 10 malam terakhir ini adalah i'tikaf. Ini bapak-bapak 10 malam terakhir seren akhir istrika doang le balik. Ya. Bela Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ajari lamun bagian Al-Qur'an bareh Tuan Guru Abdul Hafiz nih. Dia yang tajak sudah berjamaah dulu. Jadi karena ini poin yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pihak masjid ini adanya sering terkumpul-kumpul Bapak dan Ibu. Lamun terjarang tipe masjid jarang kita kumpul, ia ampun terbecat milih begejuh baca pada saling sili, saling omian, kita saling punin karena salah jarang kepada saling kita jarang itu pada saling silaturahmi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, maka itu dari segi pahala, dari segi kesehatan Bapak dan Ibu, ada seorang profesor fisika orang barat. Ternyata penasaran kita dengan Islam ini. Kumbena dengan Islam ini pacu ya tayak berjamaah di pak masjid. Lagun dena neliti di Lombok. Tuh di Amerika tahun ini. Kumbe dengan Islam ini padahal ini negara dengan kafir Bapak dan Ibu. Lagu kumbena dengan ternyata semangat luar biasa untuk sholat berjamaah. Teliti nih Bapak dan Ibu. Kumbena ampuna sembahyang berjamaah. Lamun ita bapak-bapak lamun tiang ketuan sida kumbena bersolat berjamaah. Hah? Kita pahala yang kita jam dulu. Entah kelebihan. Lamun pak kepala 2 menit ngene bahasa ndi tiang rumpus gede doang. Hah? Masih lama. Lagu ita tuh ngantok nih Bapak Ibu. Seorang ilmuwan fisika, ahli fisika di Amerika. Ternyata kita dengan Islam ini rajin sholat berjamaah selama 5 waktu. Telitinya dari segi ilmu fisika. Dengan cek. Ternyata Bapak dan Ibu, kumbena endah dengan Islam pun rapat saatnya. Tecak dari ilmu fisika ternyata di sebelah kanan kita ini ada energi positif. Kemudian sebelah kiri ini arah energi negatif. Positif dan negatif. Jari yang putar berdeket-deket berapat-rapat. Jadi ternyata antara energi positif barang energi negatif ini Bapak dan Ibu ini akan menjaga keseimbangan awak. Maka dengan si girang berjamaah insya Allah lebih sehat ya ketimbang dengan si girang berjamaah. Lagu Pak Ustadz Ara girang berjamaah lagu sakit ya. Jadi lagu kita secara rata-rata Bapak dan Ibu. Terus kemudian setelah ngecek ya Bapak dan Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, dari segi ilmu fisika itu ternyata orang Islam kalau di Amerika itu ternyata lebih sehat-sehat kalau dibandingkan dengan selain orang Islam. Kumbena karena jagana keseimbangan dah mara ibarat magnet. Tahu dah magnet Ibu besi berani no. Kan lamuna ara kutub kutub utara, kutub selatanan deh, arah positif negatifnya. Ajari lamuna negatif bertemu negatif saling tolak nih. Lamuna positif bertemu dan positif saling tolak ya kan. Lamun negatif barang positif baru saling tarik.
Maka begitu juga Bapak dan Ibu, lamun rapat sabda kan berait bareng energi positif negatif, maka itu Bapak dan Ibu akan lebih seimbang awak dengan sekirang sholat berjamaah. Ini dari segi sab, ini baru dari segi sab. Ternyata jauh 1400-an tahun yang lewat Rasulullah menyampaikan lurusan sab, rapatkan sab. Ternyata di teknologi di zaman modern baru tahu rahasia dari segi ilmu kesehatan, dari segi ilmu fisika. Maka Bapak dan Ibu dan kirang tinggalan berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, jadi sembahyang bareng dengan sekirang sembahyang daripada sembahyang berjamaah. Apa hukum sembahyang berjamaah Bapak dan Ibu? Arab mana wajib. Lamun dengan longkan apa pilihannya? Sunat muakkad. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenal dah Abdullah bin Ummi Maktum? Abdullah bin Ummi Maktum inilah salah satu muazin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukang bang, girang azan. Di selain daripada Bilal bin Rabah. Pada waktu itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ngindang izin tipa baginda Nabi. Ya Rasulullah ara ke uzur tipa aku ndeku lalu berangkat tipa masjid basan. Karena kumben Bapak dan Ibu den ara nuntun aku tipa masjid karena beliau dalam keadaan buta. Apa bahasa baginda Nabi? Apakah engkau mendengar suara azan? Iya, saya mendengar suara azan. Maka ndara uzur. Lamun masih dengar suara azan, maka haruslah lalu berangkat tipa masjid. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum ini buta. Lamun ara dengan longkan ndek mele tayak tipa masjid, sungguh terlalu padahal ndek nula buta. Terus kemudian berangkat Bapak dan Ibu. Tetap bilang waktu Abdullah bin Ummi Maktum berangkat tipa masjid sehingga ara pada subuh waktu maka kedantukan lainnya reba ya kena muana si batu akhirnya berdarah muana. Ternyata berebut malaikat catat pahala Bapak. Oh, bahwa diampuni dosa-dosa separuh daripada dosa Abdullah bin Ummi Maktum. Dan kemudian marah jemaah akhirnya iblis setan ini Bapak dan Ibu demena sugul balik Abdullah bin langsung dendiana berangkat tipa masjid. Demena selesai sholat tipa masjid maka sugul terus kemudian dendiana malik sampai balik. Suwe-suwe berapa waktu ternyata penasaran setan iblisnya. Saya penasaran setan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya kumbein aja. Saya sudah mbele nganda marah bahasa tadi. Oh, dia perlu tahu. Aku di belanganku lagu tetap penasaran. Kedik nasi Abdullah bin Ummi Maktum. Apa kata beliau? Akhirnya ngalah setan ini Bapak dan Ibu. Oh, sebenarnya aku ini adalah setan. Allah luar biasa kaget Abdullah bin Ummi Maktum. Yo kan sudah bantu aku tiba masjid. Kan sudah teja aku tiba masjid. Oh, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setan doang ternyata bantuna Abdullah bin Ummi Maktum berangkat tiba masjid. Masa itu ini Bapak dan Ibu DTP milih saling bantu berangkat tiba masjid. Maka apa badan setan? Oh, ketika engkau jatuh dan ternyata berdarah, maka malaikat itu mencatat pahalanya. Dan kemudian separuh daripada dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ndeku mele bahasa setan ini yang harus bahasa ini ndeku mele lamun selapu dosa malik hapus takut lamun rebak malik abwe dosa-dosa. Bayangkan Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sholat berjamaah. Maka di masjid ini Bapak dan Ibu jadi wahlah ya pada terbangun masjid ini bahkan sampai kani pun masih nikmat selesai. Maka paling tidak kita makmurkan masjid ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan bahwa Al-Qur'an ini sebagai pedoman kita, dan salah satu yang dirindukan oleh surga adalah yang pertama Bapak dan Ibu, pertama talil Quran. Orang yang biasa senang baca Al-Quran maka dia dirindukan surga. Milih sama surga Ibu?
Bapak-bapak terdengar suaranya harus kayak dua milik teman surga, si lain cepat pesimis. Terus kemudian si kedua nih, si terdemenang si surga, si terindu si surga ini adalah hafizil lisan, orang yang menjaga lisan Bapak. Di negeri bergosip, kani dua kita ina-ina papu-papu. Bapak-bapak aja endah. Ngajarit bergosip, cerita akun kelengian dengan watlang pahala puasa ini Bapak dan Bu. Telan pahala puasa lelah doang puasa dan kalemak sampai lagi lagun dia mau apa-apa, enggak lelah doang. Jadi harus hafizil lisan, orang yang menjaga lisan, lidah, maka insya Allah dirindukan surga. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang gemar suka berbagi makanan. Alhamdulillah nih panitia bilang itu makanan nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga makanan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi memberikan makanan bagi orang yang miskin. Terus kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, coba ulang Bapak dan Ibu. Jadi 4 ini termasuk orang yang sangat dirindu surga. Pertama apa? Talil Quran, orang yang gemar baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa Bapak dan Ibu? Jaga lisan. Ketelu? Bagi makanan. Sering-sering Bapak. Keempat, puasa bulan Ramadan. Ya wah, ini itulah sesuai wah insyaallah bare hara saudara tiang insyaallah duwe panjang lebar sampai yang bare malah masalah Al-Qur'an. Baiklah Bapak dan Ibu terhormat Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas khilaf dan kurang. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilaf itu semata-mata karena kekurangan dan kebodohan tiang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.